Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Kaifa halukum ya talibat? Bi khair. Insyaallah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ustazah masih bisa menyampaikan pelajaran lewat video dan Antuna masih bisa menyaksikannya pun lewat video. Kita tetap bersyukur kepada Allah masih bisa diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu walaupun sekarang kondisinya masih daring. Ya, Ustazah harap anak-anak Ustazah tetap semangat mengikuti pelajaran apapun, baik agama maupun umum. Antuna harus tetap semangat mengikutinya, mendengarkan semua video, mengikuti Zoom bagi Ustazah atau Ustadz yang Zoom. Ya, Ustazah harap Antuna masih tetap semangat sama seperti ketika Antuna di kelas. Faham ya anak-anak Ustazah? Nah, alhamdulillah juga untuk pelajaran shorof kita sudah ujian praktek. Ya, jazakumullahu khairan untuk anak-anak Ustazah yang semangat mengirimkan jawabannya, mengirimkan jawaban terbaiknya. Jazakumullahu khairal jaza. Antuna sudah memenuhi kewajiban Antuna sebagai seorang penuntut ilmu di pelajaran shorof. Jazakumullahu khairan. Untuk anak-anak Ustazah yang belum mengirimkan praktek shorofnya, Ustazah harap Antuna juga terus semangat, ya, semangat mengerjakan kewajiban-kewajiban Antuna baik di pelajaran Ustazah maupun di pelajaran Ustazah yang lain. Faham ya? Nah, jadi kali ini kita akan mengulang pelajaran kita ya untuk persiapan ujian selanjutnya. Baik anak-anak Ustazah, di depan Antuna atau di layar Antuna sudah ada wazan baru. Nah, kita masuk ke wazan baru. Sebenarnya ini wazan sudah kita pelajari ya, tapi seperti yang Ustazah bilang, kita ulangi dari awal agar penjelasan Ustazah yang masih belum jelas bisa terjelaskan di sini. Paham? Nah, kita masuk ke wazan baru. Apa itu wazan ya Ustazah? Nih, fa'ala yaf'ilu. Kalau sebelumnya fa'ala yaf'alu, sekarang fa'ala yaf'ilu. Silahkan anak-anak Ustazah bagi yang sudah punya bukunya, boleh buka buku Antuna, ya, diperhatikan. Fa'ala yaf'ilu. Coba dicari di bukunya wazan fa'ala yaf'ilu. Sudah? Nah, lihat ya. Fa'ala yaf'ilu. Ini wazan. Jangan dilupakan yang mana wazan, yang mana namanya bina, dan yang mana yang dinamakan dengan sigoh. Sekarang Ustazah kasih tahu dulu. Fa'ala yaf'ilu. Ustazah ingatkan bahwa ini merupakan wazan. Ingat ya, ini yang dinamakan dengan wazan. Fa'ala yaf'ilu. Lalu kita masuk ke bina pertama di wazan fa'ala yaf'ilu, yaitu bina sahih. Paham? Ini namanya bina, ya.
Saya harap antuna sudah bisa membedakan yang mana namanya wazan, yang mana yang dinamakan dengan bina, lalu yang mana dinamakan dengan sigoh. Saya ulangi, kita masuk di wazan fa'ala yaf'ilu, bina sahih. Ya, bina sahih. Apa itu bina sahih? Ya, ini sudah sering kita ulang. Coba anak-anak ustazah, apa yang dimaksud dengan bina sahih? Ya, Masya Allah, bina yang di dalamnya tidak ada huruf illah. Huruf illah itu ada berapa? Ada 3, ya ada 3, yaitu alif, ya, dan waw. Bina sahih ialah bina yang tidak ada di dalamnya huruf illah, dan ain dan lam fiilnya juga bukan merupakan huruf yang sama. Paham ya? Bina sahih, bina yang di dalamnya tidak ada huruf illah, juga ain dan lam fiilnya bukan merupakan huruf yang sama. Itu bina sahih. Sigoh. Nah, sekarang kita masuk ke sigoh. Sigohnya masih sama, anak-anak ustazah. Kalau kita hitung, sigohnya ini masih sama dengan wazan sebelumnya. Sigohnya masih 10 ya, masih 10, yaitu ada madhi, mudhari', masdar, wa masdar mim, ada fa'il, maf'ul, ada amr, nahi, zaman atau makan, dan alat. Ini semua 10 ini yang dinamakan dengan sigoh ya. Antuna sudah faham, Masya Allah. Nah, sekarang kita lihat, kalau wazan fa'ala yaf'ilu bina sahih, bagaimana tasrifnya? Nah, kita lihat contoh yang pertama. Ini wazannya sendiri yang ditasrif ya. Lihat yang pertama, fa'ala yaf'ilu. Lihat, ini kan wazannya. Fa'ala yaf'ilu maknanya berbuat. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'il. Nah, lihat di sini amarnya. Perhatikan baik-baik. Kalau wazan fa'ala yaf'ilu, amarnya itu berbentuk if'il. Sudah. Lalu nahi seperti biasa, la taf'il. Lihat, zaman dan makannya maf'ilun, isim alatnya mif'alun. Bisa diikuti anak-anak ustazah. Ustazah ulangi, kalau wazan fa'ala yaf'ilu bina sahih ditasrifkan, maka tasrifnya menjadi fa'ala yaf'ilu fa'lan, maf'alan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, mif'alun. Fahimtun? Nah, coba kita masuk ke fi'il yang pertama. Nah, ini jalasa yajlisu. Antuna sudah sering menggunakan ini ya. Jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu artinya duduk. Kalau jalasa yajlisu ingin kita tasrifkan, nah ini kan fiilnya termasuk wazan fa'ala yaf'ilu. Lihat, dia bina sahih atau bukan. Pertama, antuna harus lihat di dalam fiil tersebut ada huruf illah atau tidak. Lalu kalau tidak, lihat lagi, adakah huruf yang sama di ain dan lam fiilnya? Ada ustazah. Nah, berarti mereka ini termasuk bina sahih.
maka tasrifnya juga sama mengikuti wazannya ini. Coba kita tasrifkan. Jalasa yajlisu julusan majlasan, jalisun majlusun, ijlis la tajlis majlisun mijlasun. Nah, kalau antuna bertanya, Ustazah, di sini masdarnya berbeda dengan wazannya. Kalau di wazannya itu fa'lan, kenapa di sini julusan? Nah, sama seperti yang sudah Ustazah bilang, sering Ustazah bilang, bahwa masdar dari masing-masing fiil itu belum tentu sama bentuknya. Nah, dari mana kita tahu Ustazah masdarnya itu seperti itu, bentuknya beda gitu? Nah, lihat kamus ya, lihat kamus. Kalau antuna memang belum tahu dia masdarnya apa, maka Ustazah sarankan antuna untuk lihat kamus Mahmud Yunus itu, atau yang lainnya juga bisa. Ya, jadi Ustazah harap masing-masing dari kalian, masing-masing dari anak Ustazah harus punya kamus. Ini untuk memudahkan antuna melihat masdar dari fiil yang memang antuna belum ketahui masdarnya seperti apa, atau antuna sudah tahu tetapi lupa. Paham? Nah, kamus bisa jadi alternatif antuna untuk melihat masdarnya bentuknya seperti apa. Paham ya? Nah, di sini dia sudah kasih tahu kalau jalasa yajlisu masdarnya itu julusan. Nah, kalau masdar mim dia masih sama ya, masih sama majlasan. Nah, kalau masdar mim itu majlasan. Kita ulangi lagi tasrifnya. Jalasa yajlisu julusan majlasan, jalisun majlusun, ijlis la tajlis majlisun mijlasun. Fahimtun? Nah, selanjutnya ada fiil hadzafa yahzifu. Hadzafa yahzifu artinya membuang. Lihat, dia masih bina sahih karena tidak ada huruf illah di dalamnya dan juga tidak ada huruf yang sama. Hadzafa yahzifu. Coba kita tasrifkan ya. Hadzafa yahzifu hadzfan. Nah, lihat, samakan ini dengan yang wazannya. Lihat kursor Ustazah. Hadzfan fa'lan. Nah, lihat kenapa julusan berbeda Ustazah? Nah, itu tadi Ustazah bilang karena tidak semua fiil itu masdarnya sama bentuknya. Paham? Bisa jadi sama, bisa jadi juga tidak. Paham ya? Nah, ini di sini hadzafa yahdzifu hadzfan mahdzafan hadzifun mahdzufun ihzif la tahzif mahdzifun mihzafun. Nah, biasanya kalau di buku yang sedang kita pelajari, jika dia masdarnya berbeda maka dia akan ditulis. Ya, lihat ini. Tuliskan. Nah, selanjutnya kita masuk ke harasa yahrisu. Artinya tamak. Harasa yahrisu. Harasa yahrisu hirsan mahrasan harisun mahrusun ihris la tahris
mahrisun, mihrasun. Selanjutnya, anak-anak ustazah, ada hafaro yahfiru. Hafaro yahfiru artinya menggali. Hafaro yahfiru hafron, mahfaron, hafirun, mahfurun, ihfir, la tahfir, mahfirun, mihfarun. Fahimtun? Nah, coba kita selesaikan satu yang belum terisi ya ini. Hamala yahmilu. Hamala yahmilu artinya membawa, bisa juga diartikan menyerang ya kalau di sini. Hamala yahmilu hamlan, mahmalan, hamilun. Hamilun, mahmulun, ihmil, la tahmil, mahmilun, mihmalun. Fahimtun? Nah, sama seperti yang sebelumnya. Sisanya Ustazah harap antunna masih isi ya, ini yang kosong ya. Ini bukan tugas anak-anak ustazah, tapi ini untuk lebih memahamkan antunna untuk memahami wazan fa'ala yaf'ilu bina sahih. Jadi isi dulu, insyaallah nanti akan kita bahas setelahnya ya. Jadi untuk shorof juga ustazah mau antuna banyak-banyak membaca tasrif ya. Banyak-banyak baca tasrif, jangan lupa tentang keterangan-keterangan yang ada di ilmu shorof yang sedang kita bahas, yaitu ada wazan, ada bina, ada sigoh. Sigoh itu apa aja ustazah? Nah, antuna harus tahu kalau sigoh itu ada madhi, mudhari', ada masdar, ada juga masdar mim, ada fa'il, lalu ada maf'ul, ada amar, ada nahi, ada isim zaman atau makan, dan juga isim alat. Fahimtun? Nah, kenapa ini tidak ustazah isi semuanya? Ya, agar ini sebagai latihan-latihan sendiri antuna, supaya antuna bisa lebih paham. Dan satu lagi, apa yang tadi ustazah sampaikan, baik berupa poin penting ataupun jawaban-jawabannya yang sudah kita jawab, dicatat ya anak-anak ustazah. Jadi catatan itu nanti yang akan menjadi bahan lihat antuna ketika antuna lupa atau antuna ingin murojaah. Fahimtun? Seperti yang kita tahu bahwa kita harus mengikat ilmu itu dengan tulisan. Paham ya? Jadi ustazah rasa hari ini kita bahas bina sahih dahulu. Insyaallah besok akan kita lanjutkan untuk bina-bina setelahnya. Ya, tetap ingat pesan ustazah. Mungkin ini bakal jadi minggu terberat kalian ujian-ujian ya. Jadi pelajaran apapun, baik umum maupun agama, antuna harus tetap semangat. Kerjakan kewajiban-kewajiban antuna, itu praktek ya. Baik pelajaran apapun, kumpulkan praktek antuna segera.
Karena penuntut ilmu itu yang butuh dengan ilmu, yang butuh dengan gurunya. Faham ya? Naktafi bihadza, ingat pesan-pesan ustazah. Naqra kafaratal majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikun wa sahhalallahu umurakun. Ya, semoga Allah memudahkan urusan-urusan antuna semua, kita semua. Naktafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.